Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Media Panji, darah baru buat Panji. Panji masyarakat yang dikabarkan oleng kini dinakodai bekas Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Sebuah berita menjalar di internet, majalah Panji Masyarakat dikabarkan pingsan, kondisi keuangannya morat-marit dan nyaris tak tertolong. Saking fatalnya, pekan lalu karyawan menuntut diadakan rapat umum pemegang saham (RUPS). Tak perlu berlama-lama, berita miring ini menjabar kemana-mana karena menduga Panji akan gulung tikar. Banyak agen tidak mau bayar majalah yang sudah diambil, kata Uni Julfiani Lubis, pemimpin redaksi Panji. Majalah yang pernah menghebohkan publik dengan pemberitaan rekaman pembicaraan Presiden (kala itu Habibie), Jaksa Agung (waktu itu Andi Galib), itu ternyata hanya oleng. Menurut Uni, kendala keuangan memang dialami Panji, tapi sejauh ini Panji tak pernah berniat tidak terbit. Hal itu bahkan sama sekali tak disinggung dalam RUPS, acara rutin tahunan yang digelar pekan lalu. RUPS menurut Uni berlangsung mulus dalam membahas pembenahan kondisi permodalan. Seperti juga banyak perusahaan lain yang terhajar krisis moneter, Panji memang tak kuasa mengelak. Apalagi majalah Panji versi baru hadir di pasar April 1997, beberapa bulan sebelum krisis moneter menyapu negeri ini. Alhasil, manajemen baru Panji, majalah ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1970-an, harus menanggung utang kepercetakan yang hingga sekarang masih membebani Panji. Menurut Uni, dari perolehan iklan dan sirkulasi sebenarnya kinerja majalah ini pada tahun lalu tidak buruk. Dibandingkan dengan 1998, pendapatan majalah yang setiap terbit dicetak sekitar 35.000 itu naik 100%. Perolehan iklan tahun lalu menurut lembaga riset AC Nielsen rata-rata 78 juta rupiah per minggu atau 3,7% dari kue iklan yang dinikmati media cetak nasional. Kini Panji bahkan bisa bernapas lega. Para pemegang saham sepakat memberi darah baru dengan menyetor 3 miliar rupiah yang kemudian akan ditingkatkan sampai 20 miliar rupiah. Komposisi pemegang mayoritas saham Panji kini agak berubah karena Khairul Tanjung, pemilik kelompok bisnis Para, mundur dari Panji. 2 tahun lalu, bos Bank Mega ini menanam 4 miliar rupiah untuk 40% saham. Khairul juga sekaligus menjadi direktur utama PT Panji Media Nusantara, penerbit Panji. Kini saya harus berkonsentrasi di Bank Mega, kata Khairul seusai dengan peraturan Bank Indonesia. Bankir memang tidak boleh memiliki atau menjabat eksekutif
perusahaan lain. Belum jelas siapa yang membeli saham Chairul. Bekas Menteri Keuangan Fuad Bawazir yang disebut-sebut mengganti posisi Chairul mengaku cuma memiliki saham 10%. Itu pun atas nama Yayasan Al-Azhar, kata Fuad kepada Dewi Rina Cahyani dari Tempo. Darah baru untuk Panji bukan hanya uang. Bekas Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris ditampilkan sebagai Direktur Utama merangkap pemimpin umum Panji. Sebetulnya Fahmi bukan muka baru. Sejak majalah ini terbit dengan format baru, Fahmi adalah redaktur khusus yang bertugas mewawancarai tokoh-tokoh elit politik. Lalu, apa yang akan dilakukan bos grup Kodel yang mengaku sama sekali tidak akan digaji Panji itu? Untuk menajamkan segmen pembaca, Fahmi berencana mengubah majalah berita yang selama ini dikenal bernapaskan Islam itu menjadi majalah berita umum. Suplemen khas keagamaan yang ada di tengah majalah akan diterbitkan secara terpisah. Bagaimana dengan posisinya sebagai ketua Partai Golkar? Fahmi hanya bisa menjamin tak ada kepentingan politik tertentu yang bakal bisa mengendalikan Panji. Tapi memang waktu yang akan membuktikannya, ujarnya. Mardiah Camim, IGG, Maha Adi, Dwi Arianto, Wijayanto. Tempo 5 Maret 2000 halaman 86.